Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya peserta didik MTS Al-Amin Banturung. Semoga di pagi hari ini kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat sehingga tetap semangat dalam belajar. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu mengenai perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dengan tepat. Terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia menyebabkan berbagai perubahan masyarakat Indonesia, baik secara aspek geografis, ekonomis, budaya, pendidikan, maupun politik. Perubahan apa saja yang terjadi pada masyarakat Indonesia pada masa kolonial? A. Perubahan pada masa kolonial Barat. Nah, di sini kalian bisa mengamati. Nah, di bawah itu ada sebuah gambar atau di samping itu ada sebuah gambar bangunan pabrik gula. Di mana pabrik gula seperti pada gambar merupakan salah satu dampak peninggalan kolonialisme Belanda di Indonesia. Kolonialisme Belanda turut memunculkan industri di Indonesia. Selain industri, masih banyak perubahan yang muncul selama masa kolonial Belanda. 1. Perubahan penggunaan lahan dan pengenalan tanaman baru. Perkebunan di Indonesia telah berkembang sebelum masa penjajahan. Bangsa Indonesia telah memiliki teknologi turun-temurun untuk mengembangkan berbagai teknologi pertanian. Pada masa penjajahan terjadi perubahan yang sangat besar dalam perkembangan perkebunan di Indonesia. Penambahan jumlah lahan untuk tanaman ekspor dilakukan di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Bukan hanya pemerintahan kolonial yang mengembangkan lahan perkebunan di Indonesia, tetapi juga perusahaan-perusahaan swasta. Perkembangan perkebunan di Indonesia pada masa kolonial itu berkaitan dengan Undang-Undang Agraria yang pada tahun 1870. Melalui undang-undang inilah pemerintah kolonial memberi kebebasan bagi pihak-pihak swasta untuk menanam modal di Indonesia. Salah satu tanaman yang dibudidayakan pada masa kolonial adalah tebu. 2. Persebaran penduduk dan urbanisasi. Persebaran penduduk di Indonesia itu tidak merata. Karena apa? Yang pertama yaitu masyarakat mencari daerah yang letaknya strategis. 2. Daerah yang sudah mengenal teknologi. 3. Banyaknya lapangan kerja. Nah, sekarang Ibu tanya, apa sih urbanisasi itu? Urbanisasi ya, itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Selain urbanisasi, perpindahan penduduk atau migrasi pada masa kolonial juga terjadi seiring pelaksanaan politik etis. Ingat, isi dari politik etis kemarin itu ada 3, yaitu apa? Edukasi, migrasi, ya, itu salah satunya. Dalam pelaksanaan politik etis, pemerintah kolonial Belanda berupaya memeratakan persebaran penduduk di Hindia Belanda. Pada saat itu, Pulau Jawa sebagai daerah dengan jumlah penduduk paling banyak. Nah, bahkan menjadi sasaran program migrasi. Pelaksanaan migrasi pada saat itu juga didorong oleh kebutuhan akan tenaga kerja yang murah. Untuk apa? Untuk perkebunan di daerah Sumatera dan daerah Kalimantan. 3. Transportasi dan komunikasi. Transportasi dan komunikasi merupakan dua aspek yang mengalami modernisasi seiring penjajahan bangsa-bangsa Barat.
Perkembangan transportasi di Indonesia pada masa penjajahan ditandai dengan kemunculan transportasi kereta api. Pembangunan sarana transportasi pada masa kolonial di sini meliputi transportasi darat dan laut. Salah satu pembangunan yang terkenal pada masa kolonial adalah pembangunan Jalan Anyar, Panarukan pada masa pemerintahan Daenders. Selain sarana transportasi, pemerintah kolonial Belanda juga memperkenalkan beberapa media komunikasi kepada masyarakat. Apa saja media komunikasi yang diperkenalkan kepada masyarakat pada masa pemerintahan kolonial Belanda? Nah, itu bisa kalian lihat di situ ada media komunikasi, salah satunya yaitu surat kabar. Kemudian ada radio. Yang keempat, penemuan tambang-tambang. Penjajahan bangsa Barat di Indonesia juga membawa dampak berupa kegiatan pertambangan. Kegiatan pembukaan lahan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk kegiatan pertambangan terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Daerah mana saja penemuan hasil tambang-tambang pada masa pemerintahan kolonial Belanda? Nah, yang pertama di daerah Sumatera Selatan, penambangan timah yang telah dilakukan sejak masa Kesultanan Palembang. Yang kedua, di Sambas, Kalimantan Barat, pengelolaan penambangan emas. Dan yang ketiga yaitu di Cirebon, pengeboran minyak. 5. Perkembangan kegiatan ekonomi dan pengenalan mata uang. Sebelum kedatangan bangsa Barat, masyarakat Indonesia telah mengenal kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut berupa perdagangan, baik dengan perdagangan lokal maupun mancanegara. Nah, kita juga pernah melakukan perdagangan dengan cara barter, yaitu apa? Tukar menukar barang dengan barang. Tetapi kondisi tersebut didorong oleh keberadaan komoditas bernilai tinggi yang ada di Indonesia. Contohnya apa? Indonesia adalah negara yang terkenal dengan rempah-rempah. Seiring penjajahan bangsa Barat, masyarakat Indonesia juga mulai mengenal kegiatan ekspor dan impor barang. Perkembangan kegiatan ekonomi juga berdampak pada munculnya sistem ekonomi. Dalam hal ini, bangsa Indonesia sudah mengenal uang pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, uang mulai dikenal dengan sebagai alat pembayaran barang ataupun jasa. Jenis mata uang yang dipakai pada saat itu adalah yen atau gulden. Sedangkan kita tahu gulden merupakan mata uang dari negara Belanda. 6. Perkembangan pendidikan. Perkembangan pendidikan yang terjadi pada masa kolonial Belanda itu juga tidak lepas dari politik etis, yaitu edukasi, di mana seiring pelaksanaan politik etis, rakyat Indonesia mulai mengenal sistem pendidikan Barat. Selain membuka sekolah untuk anak-anak priai, pemerintah Belanda juga membuka sekolah bagi anak-anak rakyat biasa. Nah, ini adalah salah satu contoh pendidikan atau sekolah yang didirikan oleh Belanda. Yang pertama itu ada Osvia, yaitu sekolah latihan untuk pejabat pribumi. Yang kedua ada Stovia, sekolah untuk dokter pribumi. 7. Perubahan dalam bidang politik. Ketika berkuasa di Indonesia, Belanda membentuk sistem pemerintahan baru dengan mengangkat seorang gubernur jenderal sebagai pemimpin tertinggi. Di mana di situ pemerintah tertinggi pada masa pemerintahan Belanda itu disebut dengan Opperbestur. Adapun tingkatan di bawahnya secara urut yaitu pemerintah umum dan pemerintahan pribumi. Terbentuknya pemerintahan Belanda memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia.
Pemerintahan Hindia Belanda secara administratif menyatukan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Secara terpusat, kondisi tersebut memunculkan perasaan senasib dan sepenanggungan antara masyarakat Indonesia. Selain itu juga masyarakat Indonesia disatukan dalam satu identitas, yaitu apa? Hindia Belanda. Kondisi inilah yang mendorong rasa persatuan di Indonesia makin berkembang. 8. Perubahan dalam bidang sosial dan budaya. Dampak sosial seiring penjajahan bangsa-bangsa barat di Indonesia adalah lunturnya feodalisme, di mana feodalisme itu ditandai dengan adanya tanah-tanah luas yang dikuasai bangsawan atau tuan tanah. Sedangkan rakyat biasa berperan sebagai budak atau petaninya saja. Kebudayaan masyarakat di Indonesia juga berkembang seiring penjajahan bangsa-bangsa barat. Salah satunya apa? Bentuk perkembangan budaya tersebut adalah munculnya gaya arsitektur khas yang dikenal dengan sebutan Indis. Yaitu apa? Gaya Indis merupakan perpaduan antara arsitektur Eropa dan arsitektur lokal. Kemudian, masuknya bangsa-bangsa barat ke Indonesia juga menyebabkan perkembangan agama. Ingat, bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia selain untuk berdagang, mereka juga menyebarkan gospel, yaitu apa? Menyebarkan agama yang mereka bawa dari negaranya. Yaitu agama apa? Agama Kristen dan Katolik. Bangsa Portugis dan Spanyol memperkenalkan agama Katolik kepada bangsa Indonesia. B. Perubahan pada masa pendudukan Jepang. Ternyata masa pendudukan Jepang di Indonesia hanya berlangsung sekitar 3,5 tahun aja. Dalam waktu singkat tersebut, berbagai perubahan juga dirasakan masyarakat Indonesia. Yang pertama apa? Terjadi perubahan apa? Yang pertama yaitu perubahan dalam bidang politik. Kemudian yang kedua yaitu perubahan dalam bidang ekonomi. Yang ketiga perubahan dalam bidang sosial. Yang keempat perubahan dalam bidang budaya. Dan yang kelima yaitu perubahan dalam bidang pendidikan. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita simpulkan bersama-sama hasil dari pembelajaran kita. Apa? Yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan atau kolonial barat. Yang pertama yaitu perluasan penggunaan lahan dan pengenalan tanaman baru. Yang kedua yaitu persebaran penduduk dan urbanisasi. Yang ketiga transportasi dan komunikasi. Yang keempat yaitu perubahan penemuan hasil-hasil tambang yang ada di Indonesia. Yang kelima yaitu perubahan perkembangan kegiatan ekonomi dan pengelolaan mata uang. Nah, di sini mata uang yang dipakai yaitu yen. Mata uang yang dipakai yaitu golden, mata uang dari negara Belanda sebagai alat untuk pembayaran. Yang keenam, perkembangan pendidikan akibat dari politik etis, yaitu apa? Edukasi. Yang ketujuh, perubahan dalam bidang politik. Dan yang kedelapan, yaitu perubahan dalam bidang sosial dan budaya. Nah, apabila dari kalian ada yang belum mengerti pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, kalian bisa langsung komentar di timeline kelas, ya, di timeline kelas masing-masing. Nah, untuk mengakhiri tugas, Ibu akan memberi kalian tugas di rumah. Kalian bisa mengerjakan soal esai yang ada di LKS Star halaman 70 bagian B. Kalian bisa mengerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kalian tulis jawabannya saja, kemudian kalian upload di penilaian pengetahuan. Ingat ya, batas mengerjakan itu sampai dengan jam 13 atau jam 1. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.